Halo semuanya, kembali lagi di Badminton Theory. Nah, pada video kita kali ini kita akan mereview raket Sultan. Tentu teman-teman bisa melihat ya dari sini. Ini adalah brand Yonex. Brand Yonex ini dengan tipe ZZ Voltric 2 LCW. Apa itu LCW? LCW adalah Lee Chong Wei. Nah, ini made in Japan ya, made in Japan. Jadi kalau raket Yonex yang seri terbawahnya itu made in China. Serinya apa? Biasa serinya Play, seri Play. Kemudian kalau made in Taiwan itu seri Game dan Tour. Nah, Yonex Jepang ada juga yang Tour ya. Ini secara umumnya saja. Kalau yang Pro itu made in Jepang. Ini dari kita ulas dari bawah dulu ya, dari end cap. End capnya seperti biasa Yonex Jepang. Ada tulisan Yonex Japan. Ini Yonex Jepang ya. Kemudian ke atas sedikit. Di sini terdapat spesifikasi ya. Di sini ada logo PBSI. Di sini 3U maksimal 28 lbs G5. Jadi gripnya ini G5. Ini ada stickers untuk mengecek keasliannya. Ada hologram mengecek keaslian dari brand Yonex. Karena Yonex ini kalau kalian cari di marketplace, Yonex ini ada yang harganya 200 ribuan lah. Itu Yonex KW. Jangan sampai tertipu ya, apalagi dengan harga 1 juta. Yonex seperti ini 1 juta. Dikatakannya Yonex Asian Premium lah. Itu bullshit tuh yang mengatakan seperti itu. Tidak ada. Yang ada Yonex made in China original ada, made in Taiwan itu ada. Kalau ini untuk mengecek keasliannya ya, hologram ini terdapat hologram Sunrise di sini, Sunrise SP ya kalau. Nah, ini SP. Yang JP itu biasa tidak ada ininya, PBSI-nya. Di sini di kunnya terdapat permukaan yang datar. Ini teknologi juga ya dari Yonex. Seperti ini capnya. Capnya seperti ini. Ini supaya lebih enak untuk defense. Enak untuk defense. Kemudian di sini ada tulisan SP karena ini Yonex SP. Nah, ke atas sedikit ini terdapat tulisan Extra Slim Shaft. Tidak ada, kalau menurut saya ya, kalau saya yang pengalaman saya dari melihat banyaknya raket, tidak ada yang mengalahkan slim ataupun kekecilan dari dari frame, dari shaft Yonex. Yonex lah yang paling kecil. Tidak tahulah sekarang apakah sudah ada atau tidak. Saya rasa ini yang paling kecil. Kalau dibandingkan dengan Philips ini, TG Power jauh sekali. Kemudian di sini terdapat tulisan ZZ Force 2 LCW Lee Chong Wei. Ada lagi spesifikasinya, kita bisa lihat dari sini. Di sini tertulis, sorry ya agak ngeblur. Di sini head heavy balance. Ya, raket ini raket head heavy. Ini atlet siapa ya kalau saya nggak salah, Lindan juga menggunakan ini, saya nggak salah ya. Kemudian made in Japan. Di sini high modulus graphite. Kemudian ke atas sedikit ada lagi tulisan nanometric. Nah, nanometric itu apa? Nanometric inilah teknologi ikatan karbon supaya lebih kuat framenya, shaftnya, supaya shaftnya lebih kecil. Inilah teknologi nanometric. Ini teknologi yang berkolaborasi dengan Toray Industri yang ada di Jepang. Jadi sehingga itu perbedaannya, perbedaan shaft Jepang, Yonex Jepang itu kecil, paling kecilnya. Kalau Yonex Taiwan itu agak besar sedikit. Kalau Yonex Cina itu lebih besar lagi. Kemudian di sini T-join ya, T-join seperti biasa. T-join zaman kini lah. Kemudian di sini ada grommetnya, grommet terbaru juga. Ada 76 hole. Di sini menyambung. Di sini
Nah, di sini juga teknologi dari Yonex menyambung, menyatu. Nah, dari sini sampai ke sini. Dan ini di sini ada sound filter. Makanya suara Yonex itu tidak ada suara-suara yang membisingkan, gurih suaranya, crispy. Itu suara Yonex. Jadi ini ditarik 28 lbs karena ini maksimal tensionnya 28 lbs. Tetapi bisa kalau kalian tarik berapa, 30 lbs pun juga bisa, 35 lbs juga bisa, asalkan berani menanggung risikonya ya. Risikonya pasti patah. Ini yang disarankan Yonex, 28 lbs saja sudah begini ya suaranya ya. Nah, 28 lbs, bayangkan. Apalagi lebih dari itu. Nah, ini saya gunakan senar Li-Ning nomor 1 bus. Senar ini akan kita review di channel ini juga ya. Bagaimana kesimpulan saya selama saya gunakan. Jadi senar itu di atas kertas misalnya nilainya di ratingnya 10 semuanya, itu belum tentu. Apalagi senar-senar murah itu pasti powernya 10, kontrolnya 10, high tensionnya 10. Sekali dimainkan ternyata tidak enak, sangat tidak enak gitu. Jadi tidak seperti apa yang dituliskan di kertas. Nah, nanti akan kita ulas ya. Kemudian teknologi apa lagi yang ada di sini? Isometric. Isometric kalian pasti sudah tahu lah. Isometric dari Yonex ini banyak ditiru oleh brand-brand raket pada umumnya. Kalau isometric itu tujuannya memperbesar sweet spot. Apa itu sweet spot? Saya jelaskan lagi ya. Sering saya membahas tentang sweet spot. Jadi untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, saya jelaskan sweet spot itu adalah area terbaik dari string bed ini. Area terbaiknya ketika terkena shuttlecock. Nah, itu adalah sweet spot. Jadi semakin besar sweet spotnya ya, maka semakin baguslah, semakin banyaklah area yang enak ketika melakukan pukulan gitu. Misalnya sweet spotnya sebesar ini, full ini sweet spot semuanya ya, maka makin enak menggunakannya, baik itu kontrol pukulan kita, smash dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teknologi isometric untuk memperbesar sweet spotnya. Kemudian teknologi apa lagi? Teknologi selanjutnya adalah 3 voltage system. Apa itu 3 voltage system? Jadi saya jelaskan ya, kalau raket berat di kepala, maka itu sulit kita mengayunkannya. Kemudian, tetapi, kalau power itu besar, powernya besar kalau raket semakin berat di kepala. Tetapi, kalau raket yang ringan di kepala, maka speednya kita dapat, namun powernya berkurang. Nah, oleh Yonex itu dibalikannya teknologi ini. Teknologi, bukan teknologinya ya, kejadian seperti itulah gitu. Misalnya yang berat di kepala itu tidak enak, dibalikannya. Jadi raket ini berat di kepala tapi enak digunakan. Nah, seperti itu, walaupun raket ini berat di kepala tapi enak, tidak terasa berat di kepala gitu. Itulah 3 voltage system. Jadi sehingga raket ini selain keras, raket ini juga cepat gitu. Selain keras, raket ini juga cepat. Kemudian teknologi apa lagi? Teknologi selanjutnya adalah teknologi aerobox frame. Nah, kadang-kadang orang bertanya, kenapa kok tidak aero semuanya? Aero itu kan aerodinamis. Kalau semakin aerodinamis raket, maka semakin cepat diayunkan karena dia hambatan melawan anginnya hanya sedikit. Itu aerodinamis. Tetapi kalau aerodinamis gitu, hanya aerodinamis, maka kekurangannya adalah dia pukulan kita tidak solid atau pukulan kita kopong. Makanya selain aerodinamis, ini disematkan juga box frame-nya tetap dipertahankan, jadi aero box frame. Artinya pukulan kita, selain pukulan kita keras, pukulan kita juga cepat. Nah, itulah teknologi-teknologi dari Yonex ZZ Force LCW.
Sementara ini masih tidak ada ya update dari raket ini. Biasanya raket ini akan diperbarui lagi dengan teknologi-teknologi terbaru dari Yonex yang telah didevelopnya bersama atlet-atletnya. Misalkan dari kunnya, sekarang kan kun Yonex kan sudah ada agak terdapat celungan di sini gitu, cekungan di sini supaya agak enak, katanya menambah power. EB Cap Plus namanya, EB Cap Plus, menambah power juga gitu. Kemudian saya rasa cukup ya video kita kali ini. Saya rencana mau ngambil itu lagi ya, Li-Ning Tectonic 9. Tapi sebelumnya saya berharap kepada teman-teman yang sudah memiliki raket Li-Ning Tectonic 9, mohon dicantumkan di kolom komentar bagaimana feel-nya ya. Saya rasakan sementara raket tersebut beratnya hanya 5U, tapi kok terasa berat sekali gitu. Itu yang harus kita pecahkan di kolom komentar ya. Diskusikan saja di kolom komentar bagaimana raket itu. Kalau memang tidak recommended, tidak akan saya ulas di channel ini. Dan saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, akhir kata dari saya, keep healthy and goodbye.